Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Yeay! Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nas Artpedia. Yeay! Sesuai dengan requestan kalian yang waktu itu Nat nanyain ke kalian pilih mana antara Fusion 3 Elemental dan Boboiboy kuasa tahap keempat. Dan terpilihlah Fusion 3 Elemental atau Nat sebut dengan Trinity Fusion. Untuk model dan konsepnya sudah Nat sesuaikan. Itu bisa kalian nilai sendiri antara bagus atau tidak. Setidaknya Nat sudah memberikan apa yang ada di dalam pikiran Nat. Walaupun sebelumnya ya cukup pusing juga untuk mewarnainya, karena untuk membuat komposisi warna dari 3 warna dan dari ciri khas 3 elemental dalam satu wujud cukup sulit. Jadi bagaimana bentuknya? Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yay! Di Trinity Fusion yang pertama kita ada fusion antara Boboiboy Voltra, Boboiboy Blyung, dan Boboiboy Crystal yang bergabung menjadi Boboiboy Trinity Origin. Kenapa Nat sebut dengan Trinity Origin? Itu karena elemental petir, angin, dan tanah adalah 3 elemental yang paling awal digunakan oleh Boboiboy, yang menjadi sangat khas dengan Boboiboy karena menemani Boboiboy dari musim ke-1 sampai sekarang. Untuk desainnya itu campuran dari Boboiboy Voltra, Boboiboy Crystal, dan Boboiboy Blyung. Dan untuk penempatan kekuatannya, Boboiboy Blyung berada di sisi kiri, untuk Boboiboy Voltra ada di bagian sisi kanan, dan untuk Boboiboy Crystal ada di bagian kaki. Dengan hal-hal tersebut, Boboiboy bisa menciptakan sebuah elemental yang sangat kompleks karena ia memiliki defense yang sangat kuat, kecepatan serangan yang sangat besar, dan untuk daya serangan yang sangat besar dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Origin Sword, sebuah pedang yang memiliki lingkaran beliung berbahan kristal dan dapat dialiri oleh listrik. Yang hal itu akan membuat si serangannya itu memiliki kecepatan, kekuatan yang sangat mematikan saat digunakan. Di Trinity Fusion yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Pyro, Boboiboy Salji, dan Boboiboy Crystal yang bergabung menjadi Boboiboy Trinity Survive. Kenapa Nat berikan nama Boboiboy Trinity Survive? Itu karena 3 elemental ini yang bertahan dan berhasil melarikan diri dari kejaran retaka. Walaupun seujungnya elemen kristal atau gempa bisa didapatkan kembali oleh retaka. Untuk desainnya adalah gabungan dari desain Boboiboy Crystal, Boboiboy Pyro, dan Boboiboy Salji. Yang dimana untuk penempatan elementalnya, Boboiboy Pyro berada di sisi kiri, Boboiboy Salji ada di sisi kanan, dan Boboiboy Crystal ada di tengah lagi. Dengan hal tersebut, Boboiboy Trinity Survive ini memiliki julukan sebagai Flexible Attacker. Itu karena Boboiboy Pyro yang bisa menyerang dari jarak yang dekat, sedangkan Boboiboy Salji yang bisa melakukan serangan dari jarak yang jauh. Dengan ditambah power oleh Boboiboy Crystal membuat serangan-serangan mereka lebih mematikan. Dengan dilengkapi dengan senjata andalanya, yaitu Survive Hand, yang dimana si tangan-tangan tersebut memiliki 2 kemampuan yang berbeda. Yang dari sisi Boboiboy Pyro yang bisa berubah menjadi senjata yang lebih di-upgrade dengan kekuatan kristal untuk pertarungan jarak dekat, dan untuk sisi dari Boboiboy Salji yang bisa berubah menjadi senjata penyerang jarak jauh dan bisa berubah menjadi hewan-hewan atau makhluk yang bisa digunakan untuk menyerang musuh. Di Trinity Fusion yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Blyung, Boboiboy Balak, dan Boboiboy Pyro yang menjadi Boboiboy
Trinity Troublemaker. Kalian juga sudah pasti tahu kenapa Nat menyebutnya dengan Boboiboy Trinity Troublemaker. Itu karena episode pada saat melawan Abam, Boboiboy menggunakan kombinasi dari daun, api, dan angin. Yang pada saat itu efek dari penggunaan kuasa elemental terjadi. Namun bukannya hilang ingatan, malah Boboiboy menjadi bertingkah konyol. Untuk desainnya adalah campuran dari Boboiboy Balak, Boboiboy Bliung, dan Boboiboy Pyro. Untuk Boboiboy Balak terdapat di sisi bagian kiri, untuk Boboiboy Pyro terdapat di sisi bagian kanan, sedangkan Boboiboy Bliung ada di bagian kaki. Kalau untuk segi kekuatan, mereka tidak perlu diragukan lagi. Itu karena teknik bertarung yang mereka gunakan tidak bisa dibaca pergerakannya oleh musuh dengan dilengkapi dengan senjata andalnya, yaitu Insectivora Troublemaker. Ia adalah sebuah tanaman Venus yang memiliki nafas api. Udah ada kan ketiga unsurnya? Dengan menggunakan senjata andalnya, Boboiboy tidak perlu melakukan pertarungan secara langsung, karena si senjatanya itu bisa memanjang dan menumbuhkan kembali bagian tanaman yang lain dari durinya, yang hal itu bisa membuat musuhnya diserang dari segala arah. Di Trinity Fusion yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Gamma, Boboiboy Pyro, dan Boboiboy Voltra yang bergabung menjadi Boboiboy Trinity Stronger. Kenapa Nat menyebutnya dengan Boboiboy Trinity Stronger? Itu karena bagi Nat, Boboiboy cahaya, Boboiboy petir, dan Boboiboy api adalah tiga elemen terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Bukan elemental lain tidak kuat, namun ketiga kekuatan ini sangat mencolok dari segi kekuatannya. Untuk desain kostumnya juga, itu adalah gabungan dari desain kostum Boboiboy Gamma, Voltra, dan Boboiboy Pyro. Dan untuk penempatan kekuatannya, Boboiboy Voltra berada di sisi kiri, sedangkan untuk Boboiboy Pyro berada di sisi kanan, dan untuk Boboiboy Gamma berada di tengah atau di kaki, yang membuat si desainnya itu lebih terlihat cool dan lebih elegan. Dengan menggabungkan tiga kekuatan terkuat dari Boboiboy, Boboiboy bisa menghasilkan sebuah elemental yang sangat kuat dengan menggunakan senjata andalnya, yaitu Spear Stronger, yang si fungsinya itu sangat luar biasa karena bentuknya yang bisa diubah-ubah, yang terbuat dari material cahaya, dan si damage serangannya yang berlanjut karena menghasilkan ledakan setelah ditebaskan. Dan hal-hal itu yang membuat si fusion ini menjadi salah satu fusion yang sangat kuat dan ditakuti. Di Trinity Fusion yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Voltra, Boboiboy Balak, dan Boboiboy Bliung yang bergabung menjadi Boboiboy Trinity Surprise. What? Pasti banyak yang bertanya, kenapa dikasih nama Surprise? Itu karena si Boboiboy ini memiliki kemampuan untuk mengelabui musuhnya dengan tingkah lakunya yang konyol. Namun pada saat musuhnya lengah, Boboiboy bisa men-switch emosinya menjadi marah, sehingga musuh akan sangat terkejut dengan perbandingan kekuatan yang sangat jauh. Untuk desainnya juga adalah campuran dari desain Boboiboy Voltra, Boboiboy Balak, dan Boboiboy Bliung. Dengan kombinasi dari ketiga elemental ini, untuk penempatan elementalnya, Boboiboy Bliung ada di bagian kiri, Boboiboy Balak berada di sisi bagian kanan, sedangkan untuk Boboiboy Voltra ada di bagian kaki atau bawah. Dengan mencampurkan ketiga elemental ini, Boboiboy bisa menciptakan sebuah elemental yang sangat surprises bagi si lawannya, yang ditunjang dengan senjata andalannya, yaitu Spike Surprise, yang si senjata ini bisa membuatnya terbang, memiliki aliran listrik, dan bisa bertumbuh besar. Itu karena si senjata ini memiliki kemampuan untuk menyerap serangan musuh dan menggunakan energi dari serangannya untuk bertambah tumbuh. Jadi semakin banyak serangan musuh yang diserap oleh senjatanya, semakin besar juga dan semakin bertambah kuat juga si senjata ini. Baiklah, sekian dulu video dari Nat kali ini. Bagi kalian, Trinity mana yang paling keren? Kalau bagi Nat, Trinity Origin. Kalau kalian, tulis di kolom komentar ya.
Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nasarpedia. Untuk sosial media, linknya Nat simpan di deskripsi. Akhir kata dari Nat, tunggu dulu. Untuk kiriman gambar, udah Nat dapat. Dan di next video akan Nat tayangkan. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita. Matane, bye!